Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pertemuan kita kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah bersama. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mahsusanillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mereview, setelah saya mengevaluasi hasil dari tulisannya teman-teman dan juga hasil dari tulisan anak didik, ketika teman-teman itu menulis tanwin itu banyak yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan. Seringkali saya menjumpai tulisan, contohnya tulisan Zaidun, ditulis seperti ini, ada nunnya di akhir, Zaidun, ada nunnya. Ini salah. Jadi yang benar adalah seperti ini, Zaidun. Juga ketika ditulis Zaidan, tulisannya seperti ini, ditulis seperti ini juga salah. Yang benar adalah seperti ini, Zaidan. Menulisnya itu tanpa nun, tanpa nun. Nah, inilah yang disebut dengan tanwin. Tanwin. Zaidin juga ditulis seperti ini. Ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah seperti ini, Zaidin. Berarti dari sini kesalahan-kesalahan itu sering saya jumpai di tanwin. Oleh karena itu pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tanwin. Ma huwa tanwin? Apa sih yang disebut dengan tanwin? Saya hapus dulu. At-tanwinu, apa sih tanwin itu? At-tanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismil mu'rabi lafdhan la kitaban. Nah, ini lafdhan la kitaban. Jadi tanwin itu adalah nun mati yang menjadi tambahan dan itu berada di akhir kalimat isim mu'rab secara lafal, tidak secara tulisan. Lafalnya saja itu yang ada nunnya, akan tetapi ketika ditulis itu tidak ada nunnya. Contohnya seperti tadi, ketika kita mencontohkan masjidun seumpamanya, masjidun, ini kata-kata akhirnya kan ada nunnya, masjidun. Nah, tulisannya yang benar adalah seperti ini, bukan masjidun seperti ini tulisannya. Apalagi ini salah, apalagi ditulis seperti ini. Kalau ditulis seperti ini bacanya bukan masjidun, tapi masjiduna. Kadang ditulis seperti ini, masjidun. Ini juga salah. Kalau tulisannya seperti ini, lagi-lagi ini bacanya bukan masjidun, tapi masjiduna. Nah, itu. Jadi tulisannya masjidun, yang benar adalah seperti ini. Ya. Jadi tanwin, sekali lagi, tanwin adalah pelafalannya di akhir itu ada nun matinya, akan tetapi ketika ditulis itu tidak ada nunnya, tidak ada ininya. Sekarang tanwin itu ada berapa?
Wa yanqasimut tanwinu ala tanwinid dhammi wa tanwinil fathi wa tanwinil kasri. Jadi tanwin itu ada 3. Ada tanwin dhamma, ada tanwin kasra, ada tanwin fathah. Tanwin. Jadi definisinya tanwin tadi, at-tanwinu huwa sudah. Sedangkan macam-macamnya tanwin, aqsamut tanwini, aqsamut tanwini, macam-macam tanwin itu ada 3. 1. Tanwinud dhammi, ya. 1 tanwinud dhammi. 2 tanwinul kasri atau tanwinul fathi. 3 tanwinul kasri. Tanwinud dhammi itu bentuknya seperti ini. Nah, ada di atas huruf. Kalau tanwinul kasri, tanwinul fathi itu juga ada di atas huruf, tapi seperti ini. Nah, yang di atas ini, yang ini. Nah, yang ini. Yang tanwinul kasri itu seperti ini. Ada di bawahnya huruf. Jelas ya? Ada di bawahnya huruf. Ini. Tanwinud dhammi itu seringkali disebut dengan dhammatain. Kadang orang-orang menyebutnya dengan dhammatain, yaitu 2 dhamma. Kalau tanwinul fathi seringkali juga disebut dengan fathatain. Kalau tanwinul kasri seringkali disebut dengan kasrotain. Itu. Contohnya yang tanwinud dhammi seperti tadi. Rahimun. Nah, saya kasih contoh yang di atas ini. Rahimun. Rahimun. Ini. Yang ini adalah rahiman. Yang bawah rahimin. Ya. Rahiman, rahimin, rahimun, rahiman, rahimin. Jadi lagi-lagi jangan ditulis ada nunnya di akhir. Jangan ditulis rahimun. Nah, pokoknya ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini. Salah ini. Salah. Ketika rahimin, seumpamanya ditulis seperti ini. Rahimin, salah. Ketika rahiman, ditulis seumpamanya seperti ini.
Salah. Jadi yang benar adalah seperti ini. Itu ya seperti yang di bawah. Yang perlu diperhatikan ketika penulisan tanwin, silakan teman-teman ini diperhatikan perbedaannya. Perbedaan lafal antara rohimun, rohiman, dan rohimin. Oke, yang berbeda itu pasti ketika lafal rohiman. Apanya berbeda? Di akhir itu ada alifnya. Jadi kalau ada tulisan seumpamanya seperti ini, nah ini tidak ada harokatnya, maka potensinya bisa dibaca dua. Bisa dibaca rohimun, bisa dibaca rohimin. Akan tetapi kalau tulisannya seperti ini, kalau tulisannya seperti yang bawah, nah, ini bacanya tidak mungkin dibaca rohimun, tidak mungkin dibaca rohimin. Pasti pilihannya itu cuma satu, yaitu rohiman. Jadi gampangnya ketika tanwin fathah, maka di akhir itu menambah alif. Ya, ketika tanwin fathah di akhir itu menambah alif, kecuali yang huruf akhirnya berakhiran tak marbutoh. Itu ketika tanwin fathah tidak perlu dikasih alif. Contohnya, saya contohnya yang bukan, yang akhirnya bukan tak marbutoh. Saya kasih yang contohnya kitabun. 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 Nah, kalau tulisannya seperti ini bisa kitabun, bisa kitabin. Nah, tapi ketika berakhiran harokatnya itu yang akhir adalah harokat tanwin fathah, maka tulisannya dikasih alif menjadi kitaban. Nah, ini kitaban. Nah, ada alifnya ini di akhir. Nah, ini cuma. Tapi kalau yang berakhiran tak marbutoh, contohnya yang berakhiran tak marbutoh itu apa ya? Saburotun. Nah, ini saburotun. Ini papan tulis bahasa Arabnya itu namanya saburotun. Saburotun. Tulisannya saburotun. Saburotun. Ini kan akhirnya tak marbutoh. Ini namanya tak marbutoh. Nanti kita akan membahas tentang tak marbutoh. Apa sih yang disebut dengan tak marbutoh? Nah, itu nanti. Saburotun. Ini tulisannya saburotun. Ketika tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasroh tetap seperti ini. Saburotun. Nah, bisa juga saburotan. Nah, bisa juga saburotin. Nah, ini. Jadi tulisannya tetap berbeda dengan yang huruf akhirnya selain tak marbutoh. Kalau huruf akhirnya selain tak marbutoh, ketika tanwin fathah maka diberi dengan alif. Nah, ini. Paham ya? Oke, paham. Gampang sekali ini. Ini masih sangat dasar sekali ini, sangat pemula. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tugas PR-nya adalah tadi saya akan mengucapkan tanwin. Tanwin, definisinya tanwin ditulis. Tanwin adalah at-tanwinu huwa ila akhirih, itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua,
silahkan kalian memberi contoh, cari di dalam Al-Quran tanwin dhamma, tulisan itu di dalam Al-Quran tanwin dhamma, tanwin fathah, dan tanwin kasroh. Masing-masing 3. Tanwin dhamma itu 3 contoh, tanwin kasroh, tanwin fathah 3 contoh, tanwin kasroh juga 3 contoh. Ditulis yang benar dan ditulis yang salah, seperti yang saya tadi itu. Nah, contohnya kan yang benar itu kalau di dalam Al-Quran kan malikun seumpamanya, atau dinun, nah seumpamanya. Dinun, nah, atau narun, nah, di dalam Al-Quran itu, atau nurun. Nah, ini nurun saja aja biar bercahaya semuanya. Nurun. Ini contohnya yang tanwin dhamma. Ini ditulis yang benar, kemudian kalian yang salah adalah bagaimana? Menjadi nurun. Nah, ini salah gitu, kasih petunjuk langsung silang yang salah, yang benar diginikan. Terus kasih contoh masing-masing. Ini 3 tanwin dhamma 3 contoh, tanwin fathah 3 contoh, tanwin kasroh 3 contoh, dan dengan yang salah itu. Oke, saya baca ulang definisinya tanwin. At-tanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun talhaku akhiral ismil mu'robi lafzon la kitaban. Titik. Itu nanti ditulis, kemudian hasilnya PR-nya ini semuanya dicantumkan di kolom komentar ya. Cantumkan di kolom komentar semuanya biar tidak hilang. Kemudian apa sih pembahasan di dalam imla atau pembahasan di dalam teknik penulisan Arab? Nah, saya akan menjelaskan kurikulumnya atau silabusnya, materi-materinya apa saja yang akan kita bahas. Pembahasannya nanti ke depannya kita akan membahas tentang mad. Apa itu mad? Jadi tidak hanya di dalam apa itu ilmu tajwid, di sini juga ada mad. Kemudian ada pembahasan tentang tak, ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Apa itu nanti? Dan juga ada pembahasan tentang al, ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Jadi ada asy-syamsiyah, ada al-qamariyah. Itu juga akan masuk pembahasan. Kemudian tentang hamzah, ini yang agak-agak susah ini penulisannya tentang hamzah. Hamzah itu kadangkala ada di awal. Bagaimana cara penulisannya hamzah ketika ada di awal huruf, ada di awal kalimat, atau ada di awal kata, bagaimana penulisannya? Contohnya ketika penulisan amirun, nah itu kan depannya kan hamzah, itu mau ditulis bagaimana? Nanti itu pembahasannya. Kemudian hamzah fi wasatil kalimah, hamzah di pertengahan kalimat, bagaimana juga? Bagaimana hamzah di pertengahan kalimat? Itu nanti tulisannya berbeda-beda. Kadangkala hamzahnya itu ditaruh di atasnya wawu yang disebut dengan tursamu alal wawi. Kadang-kadang ditulis di atasnya alif, tursamu alal alifi, dan kadang-kadang ditulis di atasnya ya, tursamu alal nabro, dan kadang-kadang ditulis sendirian atau alas satar.
Itu nanti pembahasannya. Kemudian hamzah fi akhiril kalimah. Gimana juga penulisannya itu? Nanti itu di akhir. Kemudian ada pembahasan tentang alif. Alif layyina. Apa sih yang disebut dengan alif layyina? Nah, kadang kita merasa rancu antara alif layyina dengan iya lazimah. Apa perbedaan antara alif layyina dengan iya lazimah? Itu nanti juga. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan alamatut tarkim. Alamatut tarkim ini kalau bahasa Indonesianya adalah tanda baca. Tanda titik, koma. Ya. Jadi kapan kita akan menulis titik? Kapan kita akan menulis koma? Kapan kita akan menulis qausain dalam kurung? Itu bukan cuma dalam bahasa Indonesia yang ada. Di dalam bahasa Arab pun juga ada. Contohnya. Ini kitab Imla juga. Tanda tanya ini. Contohnya ini. Kapan akan ditulis tanda tanya? Seperti ini. Kapan akan ditulis tanda seru? Seperti ini. Kapan akan ditulis tanda seru? Dan kapan akan ditulis koma? Kapan juga akan ditulis titik dua dan seterusnya. Itu nanti pembahasannya nanti. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. PR-nya dikerjakan.